Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama lengkap saya Dian Eka Sari. Saat ini saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMP Negeri 54 Palembang. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang upaya yang dilakukan untuk mengatasi learning loss pada pembelajaran tatap muka terbatas di SMP Negeri 54 Palembang. Saat ini di SMP Negeri 54 Palembang masih menerapkan konsep blended learning. Maknanya berarti ada siswa yang tetap masuk tetapi mereka tetap belajar secara daring. Nah, untuk mengatasinya ini, dalam proses pembelajarannya saya lebih menekankan pada proses pembelajaran yang terintegrasi, pembelajaran berdiferensiasi. Pada pertemuan secara daring dilakukan dengan memanfaatkan Telegram. Diikuti oleh seluruh siswa. Alasan penggunaan media ini adalah berdasarkan pemetaan. Jika memanfaatkan Zoom Meeting atau Google Meeting, siswa yang bisa bergabung tidak sampai separuh kelas. Satu kali pertemuan dilakukan selama 3 kali 30 menit. Adapun langkah pembelajaran dimulai dari pembukaan, apersepsi, dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Lalu tanya jawab seputar materi yang dipahami oleh siswa. Usai bertanya jawab, siswa menyimak materi yang disiapkan guru melalui tautan YouTube. Agar terjadi kedekatan emosional, guru membuat sendiri video yang diberikan dalam program B4D, Belajar Bahasa Bersama Budian. Program B4D, Belajar Bahasa Bersama Budian. Anak-anak, pasti kalian pernah melihat di pinggir jalan atau di sekolah sebuah gambar dengan tulisan buanglah sampah pada tempatnya, gunakan masker, 3M, membuang, mengubur, dan menutup. Nah, materi kita hari ini adalah menyusun poster. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa bisa menyusun poster dengan tema yang telah ditentukan. Nah, untuk materinya sendiri, silahkan kalian simak video pembelajaran berikut ini. Tag poster. Langkah-langkah menyusun poster. Yang pertama, menentukan tema dan tujuan. Tema akan mendasari tag poster yang dibuat. Kemudian, tentukan tujuan tag poster, apakah untuk promosi atau bagian dari iklan layanan masyarakat. Yang kedua, merumuskan pesan yang akan disampaikan. Rumuskan pesan yang akan disampaikan dalam tag poster yang akan dibuat. Pesan harus sesuai dengan tema dan tujuan yang telah ditetapkan. Setelah menyimak materi, siswa bertanya jawab tentang materi teks menyusun tag poster. Selanjutnya, siswa diminta menjawab ilustrasi yang diberikan guru. Kemudian, siswa diminta membuat poster yang disesuaikan dengan kondisi mereka masing-masing dan diberikan waktu untuk mengerjakan tugas ini sesuai dengan kesepakatan kelas. Untuk mengerjakan tugas ini, dilakukan diferensiasi produk. Siswa diberikan pilihan sesuai dengan kemampuan dan perangkat yang mereka miliki. Bisa memanfaatkan beragam aplikasi yang dikuasai siswa. Namun, jika siswa tidak mampu, maka mereka diberikan pilihan untuk menggambar di buku dan mengumpulkan fotonya ke Telegram guru secara pribadi. Selanjutnya, pada pertemuan tatap muka terbatas, langkah yang hampir sama diterapkan di kelas. Pada pertemuan tatap muka terbatas ini, guru lebih menekankan kepada hal-hal yang tidak dipahami oleh siswa ketika pembelajaran secara daring berlangsung atau lebih pada penguatan materi. Hal ini disebabkan siswa yang mengikuti PTM terbatas ini dibagi per sesi. Jadi kesempatan untuk tatap muka dengan siswa hanya berlangsung 2 kali dalam 1 bulan. Pada pertemuan tatap muka terbatas ini, model yang diterapkan di kelas adalah model merdeka. Jadi sintak yang dilaksanakan sesuai dengan model merdeka. Adapun langkah-langkah dalam model merdeka ini adalah: yang pertama, mulai dari diri. Pada tahap ini, siswa mengungkapkan kendala yang mereka temui atau lalui dalam pembelajaran daring. Atau siswa mengungkapkan materi yang sudah mereka pahami pada tahapan menyusun tag poster. Tahap kedua, eksplorasi konsep. Pada tahap ini, siswa kembali menyimak materi tentang konsep yang tidak mereka pahami, baik dengan cara menyimak kembali video pembelajaran yang sudah disiapkan oleh guru, membaca materi berupa karusel yang dibagikan guru dalam bentuk gambar, maupun membaca materi yang ada dalam buku teks tentang menyusun tag poster. Menyusun tag poster, ada 10 slide tadi ya. Sudah dilihat ada 10 slide, dan kalian juga bisa manfaatkan buku teks kalian ya tentang menyusun tag poster.
Tahap ketiga adalah ruang kolaborasi. Pada tahap ini, siswa berdiskusi dengan kelompoknya terkait tugas menyusun poster yang telah diberikan oleh guru. Silakan berdiskusi, manfaatkan materi yang sudah dibagikan. Kalian juga boleh mengeksplorasi tentang konsepnya di Google. Kalau kalian masih belum yakin, silakan manfaatkan gadget kalian untuk membuka laman-laman tentang membuat poster, terutama kaidah pembahasannya. Silakan. Kemudian refleksi terbimbing. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya tentang materi tugas yang diberikan serta merefleksi media dan desain yang akan mereka gunakan untuk menyelesaikan tugas menyusun poster. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Pada tahap ini, siswa menyajikan tugas yang telah mereka kerjakan di depan kelompok lain. Langkah selanjutnya, elaborasi pemahaman. Pada tahap ini, siswa diberikan kesempatan untuk menanggapi tentang hasil pekerjaan kelompok lain serta bertanya tentang hal-hal yang masih membuat mereka tidak memahami tentang tugas menyusun teks poster. Selanjutnya, koneksi antar materi. Pada tahap ini, siswa menyimpulkan materi secara keseluruhan, mulai dari konsep awal, kaidah kebahasaan, sampai menyusun teks poster. Langkah terakhir adalah aksi nyata. Pada tahap ini, siswa secara perorangan diminta menyelesaikan tugas membuat poster berbasis aktivitas. Tugas ini menyesuaikan dengan kondisi siswa atau menggunakan diferensiasi produk. Teks poster ini bermanfaat bagi saya. Saya bisa membuat poster tentang dagang ayah saya. Pada poster ini sangat bermanfaat dan pada kesempatan kali ini saya membuat poster tentang ajakan untuk vaksinasi COVID-19 karena vaksinasi itu tidak sakit dan supaya kita kembali lebih normal lagi. Belajar dengan metode ini asik, kami bisa belajar tanpa saling menggurui. Saya di sini bisa membuat poster sendiri untuk agar berhati-hati saat mengendarai motor di jalan raya. Jadi dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi pada PTM terbatas ini sangat bermanfaat. Jadi anak dipetakan sesuai dengan potensi mereka, baik sesuai dengan minat, sesuai dengan profil, serta sesuai dengan kesiapan belajar masing-masing. Demikian juga tindakan yang diberikan, baik bisa menggunakan diferensiasi produk, bisa menggunakan diferensiasi proses, serta menggunakan diferensiasi konten. Jadi tujuannya adalah peserta didik bisa memahami secara komprehensif materi yang disajikan. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.